Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai belajar di classroom. Nah, sebelum belajar, ya biasakan diri kalian berdoa dulu agar kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Ya, berdoa sesuai keyakinan kalian masing-masing. Ya, berdoa selesai. Nah, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pelajaran matematika dengan materi adalah bangun segi banyak. Nah, apa itu bangun segi banyak? Bangun segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Nah, contoh seperti kalian lihat di samping, gambar di samping, ya. Ini adalah banyak sisinya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Hingga sudutnya juga banyaknya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus sedangkan bangun ini seperti ini, kalian bisa lihat banyak sisinya berapa. Ya, kita lihat sisinya adalah, kita mulai dari ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak sudutnya juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu pula yang ini. Kita lihat sisinya ada berapa. Nah, coba kalian hitung sendiri ya. Nah, baik. Untuk yang bangun sebelahnya, ya seperti ada di samping ini, bagiannya ini bukan, memang termasuk bangun tertutup, namun dia bukan segi banyak. Kenapa? Karena ini dibatasi oleh lengkung, garis lengkung. Nah, garis lengkung. Nah, ini namanya garis lengkung. Ini bukan termasuk segi banyak. Begitu pula dengan yang ini dan yang ini. Sesuai anak-anak lihat, ini melengkung dia garisnya. Nah, sehingga ini bukan termasuk segi banyak. Ya. Nah, nama bangun segi banyak itu sesuai dengan jumlah sisinya. Contoh seperti segitiga, ya ini banyak sisi. Ya, pada segitiga ini memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Begitu. Banyak sudutnya berapa? Juga 3. 1, 2, 3. Ya. Ini juga begitu ya. Ini segitiga sama sisi. Nah, ini banyak sisinya ada 3. Ya, 1, 2, 3. Sudutnya juga ada 3. 1, 2, ya, 3. Ya. Nah, segi 4. Nah, gambar di samping ini adalah segi 4. Kenapa? Karena terdiri dari 4 sisi ya, sehingga dia disebut dengan segi 4. Nah, segi 4 ini kalau nama sebenarnya adalah trapesium. Ini ada 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4. Sudutnya berapa banyaknya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, udah. Nah, sekarang contoh yang lain adalah segi 5. Nah, segi 5, kita lihat, kita hitung sisinya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya ada berapa? 1, ya, 2, 3, 4, 5. Nah, itu seterusnya segi 6 ya. Banyak segi 6 ya, banyak sisi yang dimiliki segi 6 itu juga ada 6 ya, kalian bisa hitung ya. Banyak sudutnya juga ada 6 ya, bisa hitung sendiri ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, baik. Nah,
segi banyak itu dari bahasa Yunani itu sering disebut dengan poligon. Ya, segi banyak itu namanya poligon. Nah, segi banyak seperti contoh ada segitiga itu disebut trigon, ya, biasanya diawali dengan banyaknya sisi, kemudian diakhiri dengan gon, ya, sehingga segitiga disebut trigon. Nah, segi empat tetragon itu sama, segi lima pentagon, segi enam heksagon, segi tujuh heptagon, segi delapan oktagon, dan seterusnya. Ya, baik. Jenis-jenis bangun segi banyak itu berdasarkan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ingat, berdasarkan panjang sisinya, ya, bangun segi banyak dibedakan menjadi dua, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, bangun segi banyak beraturan, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Itu namanya bangun segi banyak beraturan. Nah, seperti kalian lihat gambar di samping, ya, gambar di bawah ini, ya, ini namanya segi banyak beraturan. Ya, kenapa? Karena panjang sisinya ini, semua panjang sisinya ini sama panjangnya. Nah, ini panjangnya sama, ya, dan besar sudutnya juga sama, ya, bisa kalian lihat, perhatikan, ya, besar sudutnya juga sama. Nah, begitu pula ini, ya, ini beraturan persegi, atau segi empat ini beraturan, ya, banyak sisinya, ya, panjang sisinya ini sama panjangnya, ya, ini juga sama, ini sama, besar sudutnya juga sama. Lihat besar sudutnya, lihat ini sudut namanya, ya, besar sudutnya sama, ini sama, ya. Nah, begitu pula dengan segi lima yang ini, ya, karena segi lima ini juga beraturan, panjang sisinya kita lihat, ya, panjang sisinya kita lihat ini sama, ya, ini juga sama panjangnya, ini sama panjangnya. Sudutnya bagaimana? Ya, kita lihat juga sama besar sudutnya, ya. Nih, lihat. Dah. Lalu yang kedua, ada bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan itu adalah sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besarnya. Nah, contohnya bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, seperti ini yang kalian lihat. Nah, ini panjang sisinya tidak sama. Yang ini panjangnya segini, lihat. Sedangkan ini agak pendek. Ya, ini artinya bangun segi banyak. Ini bangun segi banyak karena dia tertutup, ya. Ini tidak beraturan. Ya, karena panjang sisinya beda. Nah, sedangkan besar sudutnya bagaimana? Juga beda, ya, ini sudut lancip, ya, ini yang tumpul, ini yang lancip, ini yang tumpul, ini besar sudutnya beda. Nah, ini juga bagaimana segitiga ini? Nah, segitiga ini juga tidak beraturan. Kenapa? Karena panjangnya beda, ini panjang sisinya beda. Nah, ini lihat panjang sisinya, nah, beda dengan panjang sisi yang ada di sini, ya. Besar sudutnya pun berbeda. Nah, ini sudut siku-siku, ya, besar sudutnya 90 derajat. Ini sudut lancip dan ini sudut lancip, ya. Nah, begitu juga bangun ini. Ini memang segi empat, ya, bangunan tertutup, namun dia tidak beraturan, segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Ya, ini panjangnya beda, ya, lihat tidak sama, ya, panjangnya. Besar sudutnya juga beda antara ini, ya, besar sudutnya, ya, dan ini, ya, ini tidak sama semuanya, sehingga dia disebut segi banyak tidak beraturan. Nah, silakan kalian nanti kerjakan
soal, latihan soalnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan kalian bisa hubungi Ibu ya. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuan pelajaran segi banyaknya. Untuk berikutnya kita jumpa pertemuan berikutnya di hari Rabu yang membahas tentang keliling dan luas bangun datar ya. Nah, selamat belajar, tetap semangat dan terima kasih ya.